Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa sekalian, sesuai dengan informasi yang telah kita sampaikan di media sosial beberapa waktu yang lalu, insya Allah Aqwari Syariah Media akan rutin membahas atau membedah kitab karangan dari ulama Indonesia yaitu Profesor Dr. Jaih Mubarak dan juga Dr. Kiai Haji Hasanuddin. Yang judul bukunya yaitu Fikih Muamalah Maliyah. Nah, kenapa kita membahas buku ini? Karena teman-teman sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwasannya fikih muamalah ini memang sangat luas dan tentunya banyak juga yang membahas ya, baik ulama Indonesia, ulama-ulama luar negeri, ulama-ulama Timur Tengah, baik yang klasik maupun yang kontemporer. Di sini mencoba membahas kitab yang dikarang oleh ulama Indonesia sebagai pengetahuan tambahan. Kita sembari mempelajari pandangan fikih muamalah yang disampaikan oleh ulama Timur Tengah, kita juga mendapatkan pengetahuan atau pembahasan dari ulama-ulama Indonesia. Dan semoga harapannya bukan untuk memecah belah, tapi untuk kita semakin arif. Oh, ternyata ada pendapat seperti ini yang disampaikan oleh ulama Malaysia, ulama klasik, ulama kontemporer dari Timur Tengah, dan lain sebagainya. Dan juga kita bisa menghargai pendapat-pendapat terkait dengan fikih muamalah yang disampaikan oleh ulama-ulama dari Indonesia. Nah, untuk itu, teman-teman sekalian, bisa juga nanti para pemirsa membeli bukunya langsung untuk buku cetaknya, untuk membaca lebih detail lagi dengan mengecek website DSN Ilmu Institute. Di situ para pemirsa sekalian bisa membeli buku cetaknya. Oke, tidak memperpanjang opening lagi, langsung saja kita akan membahas pada bab pertama yang berkenaan dengan akad tabarruk. Gitu. Nah, pada bab pertama ini judul utamanya adalah akad hibah. Pada pembukaan dijelaskan bahwa akad hibah ini ternyata bukan hanya untuk kegiatan yang sifatnya kedermaan, tetapi juga bisa diimplementasikan oleh lembaga keuangan, lembaga bisnis. Nah, di sini disampaikan bahwasannya akad hibah ini digunakan atau dirancang untuk dua institusi yang tergolong lembaga keuangan non-bank atau kita sering sebut dengan IKNB syariah, yaitu pada perasuransian syariah dan juga dana pensiun syariah. Kemudian pada bab ini juga nanti akan dibahas tentang hakikat akad hibah, parameternya, serta ragam-ragam akad hibah yang bisa dimodifikasi, dikembangkan pada pembahasan ataupun pada praktek fikih muamalah kontemporer. Dan juga dari segi bahasa ada padanan kata nih yang bisa digunakan dengan akad hibah yaitu atoya dan mehlah. Oke, teman-teman, sekarang kita akan masuk kepada pengertian dan juga dalil-dalil yang berkenaan dengan akad hibah. Hibah secara bahasa adalah an-nihlah, yaitu pemberian tanpa imbalan atau atoya bila iwadin. Sedangkan hibah secara istilah sebagaimana dikutip pada beberapa kitab yang di sini disebutkan kitab Al-Mughni Al-Muhtaj, kemudian Al-Mughni karya Ibnu Qudamah dan beberapa kitab lainnya, disebutkan bahwa hibah itu adalah akdun yufidut tamlik bila iwadin halal hayati tatawu'an. Yang artinya adalah akad pemindahan kepemilikan harta tanpa imbalan pada saat yang bersangkutan masih hidup, dan hukum melakukan akad hibah ini adalah sunnah. Oke, jadi setidaknya di sini teman-teman dijelaskan bahwasannya ada 4 hal, ada 4 concern yang hendak dijelaskan dengan adanya pengertian hibah secara istilah tersebut. Yang pertama adalah tentang kepemindahan objek. Yang kedua adalah tentang imbalan. Yang ketiga adalah tentang waktu, dan yang terakhir adalah tentang hukum. Dan
masing-masing ini ada penjelasannya. Kita mulai dari yang pertama dulu. Di dalam pengertian di atas yang telah kita bacakan tadi, ada berkenaan tentang kepemindahan kepemilikan objek. Ya, dijelaskan bahwa ketika seseorang telah melakukan akad hibah, maka objek hibahnya ini akan berpindah kepemilikannya. Sebagai contoh, A memberikan mobil menggunakan akad hibah kepada B. Maka A tidak lagi memiliki mobil tersebut karena telah diberikan kepada B. Kepemilikannya pindah, yang tadinya milik A menjadi milik B. Itulah akad hibah, di mana ketika telah terjadi akadnya, maka terjadi juga kepemindahan kepemilikan. Kenapa demikian? Hal ini untuk membedakan antara akad hibah dengan akad ariyah. Kalau kita berbicara akad ariyah, maka yang berpindah secara sementara itu adalah kemanfaatannya. Adapun kepemilikannya itu tidak berpindah. Sebagai contoh, A meminjam motor kepada B, maka B boleh menggunakan atau memanfaatkan motor tersebut, tetapi kepemilikannya masih tetap A. Ya, jadi ada perbedaan ya antara ariyah dengan hibah. Kalau hibah yang berpindah itu ya manfaat berikut kepemilikannya, serta adapun ariyah yang berpindah hanya kemanfaatannya, adapun kepemilikannya tidak berpindah. Dan keduanya ini sama-sama tidak ada imbal. Oke, kemudian yang kedua berbicara tentang imbalan. Ya, tentang iwat. Jadi, ketika berbicara hibah, harus dipastikan dalam hibah itu tidak ada imbalan. Ya, kembali merujuk ke contoh yang pertama tadi. A memberikan barang kepada B. Apakah B harus membayar? Ya tidak. Apakah A meminta pembayaran kepada B? Ya tidak juga. Karena hibah itu adalah pemberian tanpa imbalan. Ya cuma-cuma aja. Si A memang hendak memberikan barang kepada B secara cuma-cuma. Kenapa demikian? Nah, hal ini adalah bertujuan untuk membedakan antara akad hibah dengan akad muawadhah, akad yang di dalamnya ada tukar menukar. Misalnya adalah jual beli. Ketika dalam akad jual beli, si A memberikan barang kepada B, maka B harus membayarkan harga barang kepada A. Begitu juga sebaliknya. Ketika B membayarkan barang kepada A, maka A wajib memberikan barang kepada B. Artinya masing-masing pihak itu wajib memberikan sesuatu. Si penjual wajib memberikan barang dan si pembeli wajib membayarkan harga atas barang. Sedangkan kalau hibah, ya tadi tidak ada imbalan. Si A memberikan kepada B, maka B tidak memiliki kewajiban apapun. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah berbicara tentang waktu. Ya. Yang dimaksud dengan berbicara tentang waktu ini yaitu berkenaan tentang kapan berlaku efektifnya akad. Gitu. Kalau di dalam hibah berlaku efektifnya ketika si pemberi hibah masih hidup. Artinya adalah kembali ke contoh yang tadi, ketika A memberikan barang ke B, maka posisi A-nya ini masih hidup. Kenapa demikian? Untuk membedakan antara akad hibah dengan akad wasiat. Nah, jadi sama-sama pemberian, sama-sama tanpa imbalan, tapi kalau hibah berlaku efektifnya ataupun akad telah terjadi, pemindahan objeknya telah terjadi ketika si pemberi hibah masih hidup. Adapun kalau yang wasiat berlaku efektifnya ketika si pemberi barang ataupun pemberi instrumen-instrumen lainnya telah wafat gitu. Jadi makanya juga diatur tentang waktu. Dan yang terakhir teman-teman, kita akan membahas tentang hukumnya. Apa sih hukum dari hibah? Disebutkan dari pengertian yang disampaikan di buku ini, bahwasannya hukumnya adalah sunnah. Kok sunnah? Ya, untuk membedakan dengan zakat. Kalau zakat, kita memberikan harta nggak? Ya, memberikan juga. Tapi itu adalah kewajiban.
Sebagai contoh misalnya kita punya usaha, ya, untungnya telah mencapai nisab, telah mencapai haul juga. Maka apa? Ya, dia wajib mengeluarkan sebagian hartanya tersebut karena ada hukum yang mengaturnya. Sedangkan kalau hibah ini ya sunnah, dalam arti ketika dilakukan maka ia akan mendapatkan pahala, kalau tidak dilakukan maka tidak ada dosa baginya gitu. Jadi dari keempat hal tersebut ya, pada pengertian baik kepada pemindahan kepemilikan, kemudian imbalan, waktu dan juga hukum ternyata memiliki dampak eh, menunjukkan bahwa adanya beda dari akad hibah dengan beberapa akad lainnya. Di sini juga para pemirsa sekalian disebutkan adanya perbedaan ya. Jadi sebenarnya gini, di dalam buku ini disebutkan antara hibah, sedekah, hadiah, atau ya itu saling berhubungan. Ada keterikatannya masing-masing. Tapi kalau dilihat dari sisi tujuannya, ini baru ada perbedaan. Gitu. Walaupun secara kasat mata, secara pengertian dan lain sebagainya ada hubungannya. Tapi kalau kita lihat dari sisi tujuannya, tujuan melakukan akad, maka bisa ada perbedaan. Nah, di dalam tabel disebutkan, yang pertama kalau hibah itu pemberian yang tujuannya bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bukan juga untuk melayangkan rasa cinta dan rasa hormat. Artinya ya, pemberian secara cuma-cuma, pemberian yang dilakukan tanpa motif apapun. Nah, itu bisa dikategorikan hibah. Dan untuk pengertian ini juga bisa kita lihat pada pengertian yang berlaku di hukum perdata ya. Bahwasannya ya hibah itu pemberian atas secara cuma-cuma gitu. Adapun kalau sedekah lebih kepada pendekatan keagamaan, yaitu adalah pemberian yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah. Jadi sedekah ketika kita menyedekahkan sesuatu kepada orang, maka kita bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi memang sisi apa namanya, kacamatanya dari kacamata keagamaan. Kemudian kalau hadiah, yaitu adalah kita memberikan sesuatu karena kita punya rasa hormat terhadap seseorang ataupun rasa cinta terhadap seseorang. Misalnya kita dulu ketika S1 ada bimbingan skripsi. Nah, kalau kita telah selesai, biasanya kita memberikan hadiah kepada dosen pembimbing. Nah, itu adalah bentuk bahwa kita berterima kasih, kita hormat kepada yang bersangkutan karena telah berjasa kepada hidup kita. Nah, kemudian yang terakhir adalah atoya, yang tadi di awal secara bahasa sebenarnya ini adalah bagian dari pengertian hibah secara bahasa. Tetapi ketika kita lihat dari segi tujuannya, maka atoya ini adalah pemberian seseorang kepada pihak lain ketika saat sakit. Jadi contohnya misalnya teman kita sakit, kemudian kita memberikan sesuatu kepada yang bersangkutan, maka itu dalam hal ini termasuk dalam kategori atoya. Nah, jadi dalam tabel di buku ini disebutkan dalam sebuah tabel ada beberapa perbedaan ketika berbicara hibah, hadiah, sedekah, dan atoya dari sisi tujuannya. Tapi pada dasarnya satu dengan yang lain ini ada keterikatan. Oke, kita lanjut uh, para pemirsa sekalian kepada dalil-dalil yang berkenaan tentang hibah. Nah, di sini ada beberapa dalil ya, yang mungkin tidak akan kita bacakan satu persatu, beberapa saja. Misalnya di sini ada Quran surah An-Nisa ayat 4. Ya, di sini yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim wa atun nisaa shaduqatihinna nihlah. Kemudian bagian nihlah ini dijadikan sebagai salah satu dasar ataupun dasar hukum ya, dalil yang berkenaan tentang hibah. Kemudian juga teman-teman nanti bisa mengecek pada Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Nah, adapun ada beberapa hadis juga nih yang berkenaan tentang hibah. Misalnya adalah hadis dari Abu Hurairah yang berbunyi bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tahadu tahab, yang artinya saling memberi hadiah saya kalian akan saling mencintai. Nah, di sini juga diberikan penjelasan di dalam buku ini bahwasannya Ali Fikri menjelaskan bahwa hibah dan hadiah melahirkan rasa cinta dari hati serta dapat menghilangkan dendam dan permusuhan. Nah, jadi konteksnya tadi tahadu tahabu, bahwasanya hadiah menimbulkan
kecintaan pada masing-masing pihak. Ini bukan hanya dimaknai hadiah, ternyata bisa juga hibah, bisa juga hadiah. Atau Al Fikri ini memang mendefinisikan bahwa hadiah dan hibah adalah satu kesatuan. Dan ada beberapa hadis lain yang diantaranya adalah cukup populer ya. Hadis bahwasannya ketika kita meminta kembali barang yang telah kita hibahkan, maka seperti anjing yang muntah dan memakan muntahannya kembali. Nah, gitu. Jadi ada beberapa hadis di sini. Nanti teman-teman, para pemirsa sekalian bisa mengecek langsung kepada bukunya. Kurang lebih ada 6 dalil. Dan diantaranya adalah beberapa yang tadi telah kita bacakan. Oke, untuk pertemuan pertama ini kita membahas terlebih dahulu tentang pengertian dan dalil-dalil. Dan insya Allah akan kita lanjutkan pada Kamis pekan depan. Dan harapannya bisa memberikan manfaat bagi kita semua, bisa memberikan keberkahan bagi kita semua, dan juga tentunya keberkahan bagi yang membuat buku ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian pertemuan kali ini. Sampai jumpa pada pekan depan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.